pertama kali jatuh cinta yang serius ya, saya ngerasain, merasa mulai serius jatuh cinta itu pada saat saya kelas 2 SMA, saya naksir adik kelas saya pada saat, pekan orientasi siswa baru. Saya naksir dia, pada saat saya naksir saya ngelihat mereka tuh biasa-biasa aja, tapi begitu saya mulai deketin dia dan saya mulai ngapel ke rumahnya, ternyata begitu datang ke rumahnya, rumahnya gede banget. Ternyata anak orang kaya banget gitu. Udah berapa banyak eee ajaran bahwa, agama itu penting gitu loh. Ajaran agama sudah cukup mendalam dari kecil, kemudian juga, tuntutan supaya kita belajar itu penting juga, cuman 2 itu aja yang saya ingat mereka terus selalu tanamkan gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak belajar, nggak dikasih uang jajan atau nggak dikasih baju waktu lebaran gitu loh. Kalau misalnya kita rapotnya jelek, nggak dikasih, eee, baju baru misalnya kayak gitu, ya kayak gitu. Yang seperti itu, membuat saya waktu itu pengen belajar terus, jadi pengen tertantang untuk belajar karena insentif itu tadi gitu. Daya tariknya tuh karena uang, kemudian karena baju-baju. Tapi lama-kelamaan ya kalau udah makin ngerti ya memang kita ngerti bahwa itu suatu keharusan gitu. Tapi namanya anak kecil kan perlu diiming-imingi juga perlu kan. Tapi kalau masalah segi agama itu memang udah dari kecil orang tua saya, udah nyuruh belajar sholat, belajar ngaji, itu tuh udah pasti kalau enggak dipakai disabet pakai ikat pinggang. Waktu SD kelas 1, kelas 2 tuh saya belum bisa baca. Kelas 1, kelas 2 belum bisa. Saya baru bisa baca kelas 2 SD. Saya waktu kelas 1, kelas 2 itu malas banget sekolah gitu loh. Pengennya main aja, pengennya bolos sekolah aja gitu. Suatu saat waktu kelas 3 saya naik dengan nilai pas-pasan. Jadi saya di situnya naik kelas tapi dengan percobaan gitu loh. Ngerti nggak sih dengan percobaan? Jadi kalau misalnya di kelas 4 nanti raportnya jelek, dia turun lagi di kelas 3 gitu. Tapi kalau misalnya bagus, dia terusin gitu kan. Waktu lihat rapor saya naik dengan percobaan gitu, malu banget. Ini apa sih dengan percobaan? Nanya sama orang. Ini tandanya kamu bisa diturunin lagi ke kelas 3 kalau misalnya rapor kamu nanti di kelas 4 jelek. Malu kan, malu banget dikasih tahu ke orang tua. Ini tandanya kamu bodoh gitu atau apa, malas atau gitu. Malu. Karena perasaan malu tersebut nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi giat belajar gitu. Jadi giat belajar kelas 4 rapotnya bagus, kelas 5 rapotnya tambah bagus, kelas 6 jadi juara kelas. Masuk ke SMP waktu itu kalau nggak salah dengan ranking pertama dan di SMP saya masuk gelombang pertama, artinya masuk gelombang pertama yang diterima karena berdasarkan nilai-nilai testingnya gitu kan. Paling berkesan sebenarnya SMP karena apa? Karena di SMP itu saya benar ada salah satu orang guru saya, itu dia sangat membimbing saya. Saya temenan sama anaknya, saya sahabatan dengan anaknya gitu kan. Anaknya, saya dibimbing sama anaknya itu, sama teman saya satu lagi, 3 orang itu dibimbing baik itu di sekolah maupun di luar sekolah gitu loh. Saya kalau nggak salah ikut les bahasa Inggris sama dia, dia guru bahasa Inggris ya. Namanya Ibu Nani Gozali. Kami bertiga itu les bahasa Inggris di dia. Kemudian dia juga guru kesenian, kita diajarin kesenian gitu ya. Jadi baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah saya tuh dibimbing sama dia gitu. Tapi celakanya adalah pas masuk SMA gitu loh. Begitu masuk SMA nggak ada guru yang ngebimbing gitu loh. Sempat bingung, sempat labil karena waktu di SMA kita harus bergerak sendiri, belajar sendiri, apa-apa sendiri, cari sendiri gitu, kegiatan segala macam. Jadi sempat labil, sempat bingung, sempat agak-agak frustrasi gitu. Tapi untung akhirnya ya karena teman-teman. Jadi sebenarnya yang lebih berpengaruh adalah dalam hal pemilihan teman kita bermain ya. Rapor saya selama SMP SMA itu bagus sehingga saya bisa masuk perguruan tinggi di IPB tanpa melalui testing, istilahnya waktu itu perintis 2 ya, perintis 2 kayak gitu. Ya jadi gitu deh, masa kecil saya tuh kayak gitu. Banyak lucunya juga sih. Jadi judulnya Have You Seen My Child. Yang paling berkesan dalam masa remaja saya ya kayaknya sama dengan remaja-remaja yang lain ya, yaitu
masa-masa pubertas, masa-masa kita naksir-naksiran sama teman-teman gitu ya. Jadi saya misalnya naksir cewek, kemudian juga dia naksir balik, atau saya naksir tapi dia nggak naksir balik gitu kan. Itu romantika remaja memang seperti itu. Tapi apa namanya, yang paling berkesan adalah pada saat saya naksir teman sekelas saya, itu bukan karena dia cantik, tapi karena dia selalu ngalahin saya dalam hal bidang akademis gitu loh. Dia cerdas anaknya gitu. Saya ranking 2, dia selalu ranking 1 gitu loh. Apa namanya? Tapi pada saat itu saya termasuk remaja yang mungkin agak pemalu gitu ya. Dia pemalu. Pemalu artinya tidak bisa secara tegas menyatakan bahwa saya naksir sama kamu gitu, kayak gitu. Enggak. Itu mungkin sebabnya saya pada saat remaja itu muka saya jerawatan banyak banget gitu. Jerawat. Sampai kalau misalnya saya kan kulitnya putih dulu ya. Kalau misalnya dari jauh gitu kelihatan udah merah aja pipinya, padahal kalau udah dekat itu titik-titik jerawat gitu. Banyak banget jerawat sampai bikin saya sempat minder gitu, sehingga untuk menyatakan itu agak-agak susah gitu. Sehingga pada saat itu saya menyatakan naksir sama si perempuan itu pura-pura pinjam buku, biasa kan, klise ya, pinjam buku. Kemudian pada saat saya kembaliin buku tersebut, saya tulisin surat di situ. Tapi surat itu berbentuk lirik sebuah lagu ya, kalau nggak salah lagunya tuh berjudul You Make Me Feel Brand New. Itu lagu itu makanya sampai sekarang tuh berkesan banget buat saya. Kalau nggak salah liriknya seperti ini. My love, I never find the words, my love, to tell you how I feel, my love. Seperti itu, lucu kan. Tapi waktu dia baca kertas itu, dia nanya balik kan, Jan ini apa nih ketinggalan di buku gue, dia bilang gitu. Di buku saya, dia bilang gitu. Saya gelagapan gitu, waduh nggak bisa ngomong gitu. Enggak, itu kok apa lirik lagu gitu. Bener kan, padahal tujuannya cuma mau nunjukin perasaan saya ke dia gitu loh. Tapi akhirnya kita jadi deket, kita jadi teman satu grup belajar, nggak jadi taksir-taksiran karena saya keburu pacaran sama orang lain yang cakep gitu loh. Pertama kali jatuh cinta yang serius ya, saya ngerasain merasa mulai serius jatuh cinta itu pada saat saya kelas 2 SMA. Saya naksir adik kelas saya pada saat pekan orientasi siswa baru. Saya naksir dia. Pada saat saya naksir, saya ngelihat mereka tuh biasa-biasa aja. Tapi begitu saya mulai deketin dia dan saya mulai ngapel ke rumahnya, ternyata begitu datang ke rumahnya gede banget. Ternyata anak orang kaya banget gitu. Udah berapa banyak? Berapa ya? Banyak nggak kehitung. Nggak deng. Sebenarnya saya nggak terlalu sering pacaran, karena saya kalau udah pacaran sama satu gitu itu lama gitu loh. Putus sih putus tapi lama. Gitu. Kalau nggak salah udah berapa ya? Kalau dihitung-hitung ya kurang lebih 4 deh gitu. Termasuk yang serius-serius, karena seperti yang tadi saya bilang ya, itu sampai 4 tahun atau 5 tahun saya sampai lulus kuliah udah gitu putus gitu. Putusnya juga karena tiba-tiba dia kawin, saya ditinggalin kawin aja gitu. Tapi ya sempat shock juga udah gitu, sempat jadi habis itu vakum lagi gitu, nggak punya cewek 2 tahun. Tapi karena waktu itu vakum karena saya udah mulai kegiatan, saya aktif di Elva Singers karena saya udah gabung dengan Elva Singers. Jadi saya agak-agak terobati, jadi udah deh karir aja dulu gitu, nyanyi sama Elva. Siapa yang nggak seneng ketemu Elva, kemudian diajak nyanyi, kemudian berapa bulan langsung diajak jadi anggota Elva Singers. Saya melihat cinta itu adalah sesuatu hal yang disukai atau disenengin oleh hampir semua orang gitu. Semua orang senang dicintai dan mencintai, siapa yang nggak seneng coba? Seneng nggak? Selain itu juga kami sangat salut kepada Yana Julio bahwa dia itu benar-benar orangnya disiplin, juga taat beribadah gitu ya. Jadi ya sebagai artis saya pikir dia sangat profesional sekali ya dalam hal ini. Dimanapun dia bisa menempatkan diri baik dalam hal pribadi atau di mana dia saat lagi bekerja atau di saat dia sedang sebagai mitra bisnis dengan orang lain gitu. Karena dia juga merupakan, Yana ini merupakan artis yang istilahnya punya
pendidikan yang sangat tinggi juga. Jadi dia juga dalam hal berbicara, dalam hal berkomunikasi dengan orang lain, artinya sangat berwibawa begitu saya pikir. Ya emang oke sih. Orangnya ganteng. Yang saya sendiri juga suka lah dengan lagunya. Aku sendiri juga suka lagu-lagunya.